Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my video with me Irma. So in this video, I wanna explain to you all about simple present tense. So what is simple present tense? Simple present tense is the type of tense most often used in English sentence, and simple present tense is a form or sentence construction that states the present tense. And the function of simple present tense. Kapan sih kita menggunakan simple present tense? Okay, the first function of simple present tense is to express the facts or general truth. Jadi simple present tense itu digunakan untuk mengungkapkan fakta atau kebenaran umum. For example, Indonesia has many islands. And the second function is to give comment or instruction. Jadi, ketika kita memberikan perintah atau larangan, kita juga menggunakan simple present tense. For example, please close the door. And kemudian ada rutinitas atau kebiasaan. The third function is habitual activities or permanent situation. For example, she takes a bath twice a day. Okay, next, planned event or timetable. Jadi untuk menyatakan sebuah jadwal yang sudah direncanakan atau jadwal tetap, kita juga menggunakan simple present tense. For example, your exam starts at 7 a.m. Ujianmu akan dimulai pada jam 7. Nah, ini adalah hal yang direncanakan dan menjadi jadwal tetap. Next, the fifth function is to express feeling, sense, thought, or opinions. Jadi ketika kita mengungkapkan perasaan ataupun pendapat, kita juga menggunakan simple present tense. For example, I like spicy food. And the last, job or occupation. Kenapa sih kita menggunakan simple present tense? Karena job atau pekerjaan termasuk tindakan berulang atau teratur, atau we can call regular action. For example, I work in a library. I'm a librarian. Jadi, I'm a librarian adalah my job atau pekerjaan saya, dan ini merupakan sesuatu yang berulang-ulang. Okay, next, in simple present tense, sometimes we use adverb of time like every day, every week, every month, this evening, 4 times, etc. And also we can use the adverb frequently, that is always, often, sometimes, usually, seldom, etc. Next, pattern atau rumus. Jadi, untuk pola kalimat positif, rumusnya adalah subject tambah verb 1. Kita bisa menambahkan s atau is sesuai konteks atau sesuai subjek, dan tambah objek. Untuk subjek I, you, we, dan they tidak perlu ditambahkan s atau is. For example, I write a letter for my father. Jadi kata kerja letter di sini kita tidak tambahkan s ataupun is. Begitupun dengan subjek we, you, dan they. For example, we won't go to the party. Kata kerja go di sini juga kita tidak tambahkan s atau is. You bring your book here. Bring di sini juga tidak ditambahkan s atau is. And the last, they clean the classroom. Okay, next. And untuk subjek he, she, it, kita tambahkan s atau is. For example, Intan needs a dictionary. Need di sini adalah kata kerja plus s. And then he sleeps at 11 p.m. It moves. Nah, kita juga tambahkan s pada kata kerja sleep dan move. She watches TV in the evening. Nah, di sini kata watch di sini kita tambahkan es. Dan Amir goes to the mosque every Friday. Kata kerja go di sini kita juga tambahkan is. Coba perhatikan, ada kata kerja yang menggunakan s dan ada kata kerja yang menggunakan is. Nah, kapan kita menggunakan s? So, he, she, it plus
verb 1 plus es itu ketika kata kerjanya berakhiran huruf x, ch, sh, dan o. Contohnya adalah fixes dari kata kerja fix. Di sini kita menambahkan is karena fix berakhiran huruf x. Sama juga dengan relaxes dari kata relax, teachers dari kata teach, reaches dari kata reach, etc. Dan does dari kata do, goes dari kata go. Nah, seperti itu. Nah, untuk pola kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Untuk subjek he, she, it, kita menggunakan does not atau doesn't. For example, Intan doesn't need a dictionary. He doesn't sleep at 11 p.m. It doesn't move. She doesn't watch TV in the evening. Amir doesn't go to the mosque every day. Nah, untuk subjek I, you, we, they, kita menggunakan do not atau don't. For example, I don't write a letter for my father. You don't bring your book here. And they don't clean the classroom. Jadi kita bisa melihat perbedaan untuk subjek he, she, it kita menggunakan doesn't, dan untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan don't. Oke, next. Untuk pola kalimat interrogatif atau kalimat tanya, rumusnya adalah do atau do or does plus subject plus verb 1 plus object. Jadi ketika kita bertanya diawali dengan kata do or does, sama dengan aturan di kalimat negatif. Untuk subjek he, she, it kita menggunakan does. For example, does Intan need a dictionary? Does he sleep at 11 p.m.? Does it move? Does she watch TV in the evening? Does Amir go to the mosque every day? Jadi does berada di awal kalimat. Oke. Dan untuk subjek I, you, we, they kita menggunakan do. Do I write a letter for my father? Do we want go to the party? Do you bring your book here? And do they clean the classroom? Jadi do-nya juga berada di awal kalimat. So, the conclusion. Untuk kalimat positif, he always swims in the river. Untuk subjek he, kita menambahkan s pada kata kerja bentuk pertama. Jadi swims dari kata kerja swim. Dan always di sini adalah adverb frequently. Untuk kalimat negatif, he doesn't always swim in the river. Untuk kalimat negatif, karena subjeknya adalah he, maka kita menggunakan doesn't. Dan kalimat tanya, does he always swim in the river? Kalimat di sini kita menggunakan does karena subjeknya adalah he dan does berada di awal kalimat. Bisa kita lihat bahwa verb 1 plus s digunakan hanya kalimat positif saja. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya atau interrogatif kita hanya menggunakan verb 1, tidak perlu menambahkan s setelah kata kerja lagi. Okay, next. Second example is untuk kalimat positif, I write a letter every day. Untuk kalimat negatif, I don't write a letter every day. Dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do I write a letter every day? Nah, ini adalah contoh kedua. Dan bisa kita lihat bersama bahwa ketika subjeknya I, kita tidak menambahkan s setelah kata kerja. Untuk kalimat negatif, kita menggunakan don't apabila subjeknya adalah I. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kita menggunakan do karena subjeknya I. Okay, that's all for me about simple present tense. Semoga bisa dipahami. Thank you for watching. At the end, this is my email. Feel free to ask me and send your question in my email. Thank you.